Penyebab naik turun harga saham suatu perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham bersifat fluktuatif, bisa naik, bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Bagi beberapa orang, disinilah seninya. Bila pasar statis tidak akan menarik minat investor. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah, karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, maka harga akan turun. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naik turun harga saham suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor eksternal yang pertama yaitu kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika. Naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian, tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga mempengaruhi secara langsung terhadap naik atau turunnya harga saham. Selain faktor tersebut, hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham juga sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika suku bunga perbankan naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan, seperti deposito. Dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meraup keuntungan yang lebih banyak. Kedua, bagi perusahaan, ketika suku bunga perbankan naik, mereka akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat dari meningkatnya beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan. Faktor eksternal yang kedua yaitu fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs. Sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan. Faktor eksternal yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yang keempat yaitu faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran, kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual, sehingga harga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling, para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya, karena takut harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasarkan analisis yang rasional. Hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisis lebih dahulu saham yang ingin dijual, apakah secara fundamental saham tersebut masih layak dipegang. Memiliki saham yang bagus sama saja seperti memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang bagus dan bonafide. Faktor eksternal yang terakhir yaitu faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan oleh investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Namun, penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Kita lanjut ke faktor internal yang pertama, yaitu faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan merupakan faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Faktor internal yang kedua yaitu aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi atau corporate action yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Faktor internal yang terakhir yaitu proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value, earnings per share, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal balik yang bagus. Dalam praktiknya, dividen payout ratio berdampak pada harga saham. Selain itu, earning per share juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham semakin tinggi. Tingkat rasio utang dan PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh.
Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investor. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga diminati banyak investor. Sebab, jika hasil analisisnya bagus, saham tersebut akan memberikan imbal tinggi atau high return, karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat.